Shalom anak-anakku sekalian, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan devotion pagi. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai devotion pagi ini, Miss akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Penyertaan-Mu sungguh baik, kasih setia-Mu sungguh baik, sehingga kami semua dapat diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan nafas kehidupan yang sungguh luar biasa, sehingga kami dapat menjalani hari-hari ini dengan baik. Tuhan, walaupun keadaan masih kurang mendukung di luaran sana Tuhan, tapi kami percaya Engkau adalah pelindung kami, Engkau kubu pertahanan kami, Engkau yang akan menutup bungkus kami, sehingga kami semua tidak akan takut untuk hal-hal yang sangat merugikan kami di luaran sana, khususnya untuk COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan menjagai semua keluarga kami, SD Kristen Terang Bangsa, anak-anak yang ada di rumah, guru-guru, dan semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kalau pagi ini Tuhan, kami semua mau mendengarkan Devo, kiranya Kau buka setiap hati anak-anak-Mu, buka pikiran anak-anak-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti apa yang difirmankan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama. Haleluya, amin. Devo pagi ini, Miss Santi akan mengambil tema yaitu number one. Ya, coba siapa di sini anak-anak yang suka merasa ketika kita berselisih paham dengan teman, ya, kita tidak mau untuk meminta maaf terlebih dahulu, walaupun tahu terkadang kita tidak salah. Mungkin banyak tanpa kita sadari kita melakukan hal tersebut, tapi satu hal yang perlu kalian tahu, ya, di sini ada sebuah kisah yang sungguh amat bisa dicontoh oleh kalian semua. Kita baca bersama-sama di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Judul perikop pagi ini yaitu Yesus dibaptis Yohanes. Kisah Alkitab ini mengisahkan tentang ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis. Kita akan mulai baca dari mulai ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, kalau kita lihat di sini ada Yohanes dan Yesus. Kalau kita lihat itu harusnya Yesus yang lebih berkuasa. Tapi kenapa di sini malah Yohanes diberi kesempatan untuk membaptis Yesus? Awalnya Yohanes menolak. "Oh, jangan Tuhan, aku tuh gak layak buat baptis engkau." Namun kata Yesus menjawab, katanya, lihat di ayat 15, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Apa yang diperbuat Tuhan Yesus itu bukan karena semaunya dia, itu sudah dikehendaki oleh Allah. Yohanes dipersiapkan untuk membaptis Yesus. Nah, oleh karena itu anak-anak,
kita di sini juga mau belajar. Ya, jangan karena mentang-mentang kita berkuasa, kita yang nomor satu di depan. Karena jangan gara-gara kita yang paling pintar di kelas, kita jadi sombong. Ya, jangan hanya gara-gara kita, orang tua kita banyak uang, ya kan? Kita menjadi sombong kepada teman-teman kita, menyepelekan orang-orang lain. Tidak boleh seperti itu. Datanglah seperti Tuhan Yesus. Walaupun dia anak Allah, tapi dia tidak merasa sombong. Dia tetap merendahkan diri. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Mari kita mengutamakan untuk melakukan kehendak Allah. Tak peduli siapa yang salah, kita harus belajar dari itu. Ya, ketika kita mempunyai selisih paham dengan teman, dengan saudara di rumah, dengan orang tua di rumah, kita harus langsung sadar, oh iya, itu tidak baik. Walaupun kita tahu kita tidak salah, kita datang, kita meminta maaf. Ketika kita meminta maaf, pasti semua itu akan menjadi lebih baik. Akan ada damai sejahtera yang akan kalian rasakan di rumah. Sebab itu, devo kita pagi ini adalah jadi nomor satu itu bukan karena kalian itu terlalu hebat, bukan karena kalian itu terlalu kaya, bukan karena kalian itu terlalu berkuasa, tapi di mana kalian belajar untuk merendahkan diri untuk menjadi yang terbaik. Itu merupakan nomor satu di hadapan Allah. Sekian devotion pagi ini dari Miss. Oleh sebab itu, mari kita semua untuk belajar menjadi nomor satu dengan melakukan hal-hal yang lebih baik. Terima kasih. Shalom. Kita berdoa dulu sebelum kita menutup devo pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami telah mendengarkan devotion pagi hari ini. Kami telah belajar untuk menjadi yang nomor satu. Seperti yang Engkau mau. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa. Dan bukan karena kami berkuasa. Tapi ajarilah kami untuk memiliki hati yang penuh kerendahan. Sehingga kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami dapat mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kami dapat menuai kedamaian-kedamaian yang ada di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Apa yang akan mereka lakukan pagi hari ini, kiranya Kau yang sertai, Kau yang pimpin. Sehingga apa yang mereka lakukan semuanya itu dapat menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.